Di Gias 2026 ini ada beberapa merek baru yang bikin kejutan. Salah satunya adalah ini. Ini adalah BAW atau Beijing Automobile Works. Dan di tempat ini atau di Gias kali ini mereka menampilkan T01 sebagai SUV leather frame kotak. Mereka yang menarik banget. Menariknya gimana? Cek terus video ini. Kita mulai dari segi desainnya. T01 ini sebenarnya merupakan sebuah SUV boxy 4,7 meter panjangnya dan desainnya dia mengotak banget. Beberapa poin desainnya mengingatkan gue sedikit sama Land Rover Defender. Nggak salah juga sih, tapi dia tentu saja memberikan beberapa elemen desain yang berbeda dari yang dia coba, bukan tiru ya, copy kali ya. Kita lihat dari segi detail-detailnya. Biarpun siluet sampingnya kayak Defender, tapi depannya menurut gua beda gitu ya. Agak mirip-mirip kayak mobil-mobil militernya Tiongkok atau ya punya karakter tersendiri lah. Lampunya bulat, ditaruh agak ke tengah, grillnya juga horizontal gini aja, tulisan BAW di sebelah sininya. Sign-nya dibikin gini. Tentu saja mobil-mobil off-road seperti ini dia punya bumper plastik yang rugged banget di bagian depannya. Overall impresinya mobilnya benar-benar kelihatan kayak mobil yang proper banget untuk off-road. Sekarang kita lihat bannya dulu. Dia pakai ban AT ya. 265 70 ring 17 radial, dia mereknya dia pakai Chaoyang. Peleknya desainnya oke ya. Dan yang gue sukai lagi dia benar-benar proper sebuah off-roader karena approach angle-nya itu dia benar-benar gila banget gitu. Overhang depannya juga hampir tidak ada karena ban ditaruh di depan dan di belakang banget sehingga mobil ini bisa nerabas rintangan yang benar-benar gila banget. Tambahan lagi karena approach angle-nya juga dia bagus ya. Dia juga sudah dilengkapi dengan semacam base plate atau skid plate di bagian depan, tapi sayangnya bukan yang metal, di sini masih plastik dan di sini juga masih ada toe hook-nya buat bagian depannya. Benar-benar niat untuk off-road. Kita lihat lagi samping, fender plastik hitam tentu saja. Boxy look-nya masih dikasih aksen-aksen samping sedikit gini. Mengotak bagian atasnya. Ini gue suka ya. Spionnya ala-ala apa namanya ya, boxy begini kelihatan keker banget. Masih ada kamera loh di sebelah sininya 360-nya. Pindah ke samping sini. Nggak ada flash handle karena handle-nya masih yang konvensional seperti ini dan kelihatan kuat. Plus, dia juga sudah dilengkapi dengan begitu dibuka, dia udah ada footstep yang retractable. Begitu ditutup, dia ketutup. Gila, keren banget. Nah, bagian belakangnya yang bener-bener mirip banget sama Defender, terutama dari bagian sebelah sini ke sininya dan penggunaan 3 lampu bulat di sini yang bikin dia agak-agak klasik ya. Tambahannya lagi, bumper hitam tentu saja yang bener-bener kuat banget. Dan bukan pintu yang bukanya ke samping seperti ini. Bukaan bisa sampai seperti ini. Akses ke bagasinya tentu saja bagus ya. Liftnya agak tinggi memang, tapi di sini kalian masih bisa dapetin ruang untuk toolbox di bagian bawah sini. Oke, sekarang kita tutup. Ban serep tentu saja masih berkonde ditaruh di belakang, tapi lagi-lagi ya, untuk mobil-mobil dengan styling seperti ini, penempatan ban serep seperti ini gue malah demen. Bikin dia kelihatan lebih tough. Di sini juga masih ada kamera parkir sebelah sini, beberapa sensor parkir dan di sini juga dia ada kayak emblem gitu loh, kayak ada plastiknya. Feeling gue sih biasanya gini-ginian bisa diganti atau bisa di customize. Sebelum gue masuk juga, gue mau menandakan bahwa BAW atau BAW ini T01-nya menggunakan mesin diesel. Gila, udah lama banget tinggal lihat mobil-mobil baru pakai diesel. Kita masuk ke interiornya seperti apa. Yuk, masuk ke dalam si BAW atau BAW T01 ini. Begitu masuk langsung kerasa ini mobil bener-bener SUV kotak banget. Posisi duduknya tinggi ya. Tuh, ini gue coba mengatur paling bawah. Setirnya tinggi, ada tulisan BAW sini. Setirnya juga keker banget, ada flat bottom dikit. Layar sudah modern, full LCD sebelah sini, resolusinya juga bagus. Kalau kalian lihat kacanya bener-bener kaca depan ini tegak banget dan di sini rugged banget. Memang masih ada beberapa elemen-elemen kemewahan ya. Sininya soft touch, di sini ada pegangan lagi. Terus di sini agak hard plastik ya. Bagian bawah ini semuanya hard plastik biar gampang dibersihkan. Dan kalau kalian lihat lagi center konsolnya ini, tengahnya ini ada layar yang cukup besar, agak memanjang ini mengingatkan gue sama Jeep jujur aja. Dan ada beberapa tombol untuk pengaturan AC yang semuanya masih manual, kipasnya segala macam dan drive mode maupun differential lock-nya semuanya bisa kalian akses dari sini. 2H, 4H, 4L Sport Mode, water wading-nya segala macamnya kalian bisa atur dari sini. Ke bagian bawahnya sini kalian masih bisa dapetin port USB di sebelah sini ya. Tuh,
Ada tutupnya malahan tuh. Kanan kiri untuk ngecas maupun untuk akses ke multimedianya. 12 volt, C-charging di sini juga, dan tuas transmisi beserta electric parking brake. Tuas transmisinya lagi-lagi, mobil-mobil Tiongkok ini terlalu futuristik dibandingin overall desainnya. Tapi oke lah. Bagian belakangnya, kalian masih bisa dapetin center console dan ini masih bisa digeser-geser ya. Sehingga memberikan akses kepalian kepada cup holder ya sebelah sini. Kita geser ke atas dikit ya. Di sini juga lampu-lampu dan pengaturan untuk sunroof masih ada. Sunroofnya kecil banget. Di sini masih ada tombol SOS ya, beserta beberapa detail lagi. Oke lah, ini masih ada lampunya segala macam. Dan memang karena dia bentuknya boxy ya, jadi headroomnya bener-bener tinggi banget. Dan posisi mengemudinya bener-bener commanding banget. Wah ini sih buat dipakai di jalan Jakarta sih pede banget. Karena kalian bisa melihat dengan gampang banget ke segala arah. Oke, sekarang gue naik ke baris keduanya si BAW T01. Kita bahas dikit soal trim-trimnya ya. Di sini juga masih soft touch. Desain pegangannya rugged banget dengan baut-baut gini, sama kayak depannya. Duduknya sih lumayan ya. Ininya lebar kalau menurut gue, dan biarpun legroom nggak sampai gimana banget, cuman segini dong, kurang lebih sekitar 13-14 cm, tapi kaki bisa kalian turunin dan kedepanin seperti ini. Jadi duduk jauh masih nyaman. Plus ini masih bisa kalian dapetin armrest di sini, kisi-kisi AC, USB-C malahan 2 biji di sebelah sini, dan ada kayak tempat lagi. Plus ini masih bisa kalian, harusnya masih bisa kalian rebahkan. Nih dari sini, tuh. Jadi masih bisa dibikin seperti ini, tinggi, atau rebah banget ke belakang sini. Tuh, jadi untuk perjalanan jauh masih oke banget loh. Ditambah lagi headroomnya ya. Coba kita geser gitu gini. Headroomnya untuk yang posisi duduk agak seperti ini masih lebih dari cukup. Ya balik lagi ya. Ini kontribusi dari si atapnya atau desainnya yang mengotak sehingga memberikan kalian space yang lebih dari cukup. Oke, kita buka mesinnya. Wih, udah hidrolik loh. Mesinnya sendiri 2000 cc, diesel, powernya 125 kW. Torsinya 415 Nm, dipadukan dengan transmisi 8 percepatan dari ZF. Lihat ya. Dan kalau kalian tanya mobil-mobil kayak gini water weddingnya berapa? Water weddingnya tinggi banget karena filternya di atas sini, masuknya di sini, jadi otomatis dia kurang lebih bisa di sini untuk water wedding kapasitinya atau sekitar 850 mm. Hampir semeter nih mobil bisa nerabas banjir. Banjir Jakarta harusnya nggak ada apa-apanya pakai mobil. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya si BAW T01. Kesimpulannya mobil ini tampil menarik ya. Buat kalian yang pengen tanda kutip pengen punya ala-ala kayak Defender, tapi masih punya performance dan segala macamnya khas mobil Tiongkok, mobil ini bisa jadi rekomendasi. Balik lagi, BAW di Gias 2026 ini belum mengumumkan harganya. Bahkan mobil ini masih setir kiri. Jadi mereka masih menimang-nimang mobil mana yang mau dimasukkan, karena di sini mereka bawa T01, bawa X03, bawa yang MPV M9, dan bawa mobil kecilnya D05. Tapi menurut gue di antara semua mobilnya ini yang ditampilkan di booth-nya BAW di 2026 Gias ini yang paling menarik, dan menurut gue pribadi ini yang paling punya potensi untuk pasar Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Tulis komen ya. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, tekan tombol komen, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonex. I'll sign off dari Gias 2026. Thank you udah nonton. Bye-bye.